Halo Sobat Muda, kembali lagi di SBP On The Weekend edisi Sabtu 12 Agustus 2023 bersama saya Michelle Adolfini. Sobat Muda, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami hingga sampai saat ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan, membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat benar-benar mengerti dan memahami apa yang mau Engkau sampaikan bagi setiap kami. Ampuni banyak dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada renungan hari ini terambil dari 1 Samuel 9 ayatnya yang ke-24. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Renungan kita pada hari ini berjudul Golden Rule. Ada ungkapan yang menyatakan rasa hormat yang kamu berikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ungkapan ini memberikan gambaran bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain dan saling menghargai. Sepertinya memang sangat mudah untuk mengatakan hal tersebut, tetapi diakui sangat sulit untuk dilakukan. Sebagaimana ditekankan, supaya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri yang tidak mudah dilakukan. Sebab, dalam menghormati orang lain sebagai cerminan menghormati diri sendiri, dibutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Sikap Samuel terhadap Saul yang akan menggantikannya dengan menyambut Saul secara hangat dan memberikan tempat terhormat kepadanya dalam suatu perjamuan dengan hidangan terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ke-24, saat itu Samuel sengaja mengosongkan tempat paling terhormat dan bahkan masih belum mengeluarkan makanan bagi tamu terhormat. Artinya, masih ada tamu yang lebih terhormat dari Samuel. Siapa sebenarnya tamu itu? Maka masuklah Saul, seorang anak desa yang sedang mencari keledai, tersesat di jamuan makan para petinggi. Lebih mengherankan lagi adalah, ternyata seluruh petinggi harus menunggu anak desa ini karena dialah tamu terpenting pada acara itu. Diakui, seringkali kita menghormati orang lain oleh karena terpaksa atau ada maksud-maksud tertentu. Padahal semestinya kita memberikan penghormatan kepada orang lain sebagai bagian penting agar kita juga dihormati. Seperti yang diungkapkan juga oleh Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12 yang disebut sebagai Golden Rule, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, ketika kita menghormati orang dengan tulus dan apa adanya, maka kita akan dihargai dan dihormati. Tetaplah hidup dengan rendah hati. Dari renungan pada pagi hari ini, kita mau sedikit belajar bahwa sebagai anak muda, kita seringkali bertindak hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan kita. Terkadang, ketika kita sudah merasa memiliki jabatan atau kekuasaan, kita malah bersikap seenaknya dan menjadi tinggi hati. Tapi kita kembali diingatkan pada renungan pagi hari ini, bahwa menghargai dan menghormati orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan apapun, karena Tuhan telah mengajarkan kita arti kasih dengan mengasihi sesama tanpa memandang usia,
jabatan, ataupun gender. Dengan kita menghargai dan menghormati orang lain, tanpa kita sadari, kita telah menyebarkan kasih seperti yang telah dilakukan Samuel dalam renungan hari ini. Terlebih dalam persekutuan dan pelayanan di Gerakan Pemuda, hendaknya kita menghargai dan menghormati kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta saling melengkapi dan saling menguatkan. Sikap yang saling menghormati dan menghargai dapat menjadi kunci yang membuat kita bisa saling semakin besar dan semakin memperluas pelayanan kita. Kita bukan hanya diajar untuk menghormati Tuhan dengan setia dan taat menyebarkan Injil, tetapi juga menghormati rekan sepelayanan. Tetaplah hidup dengan kerendahan hati untuk saling menghargai dan menghormati. Demikian pembacaan renungan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah membaca, merenungkan, dan menghayati sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu di pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk memiliki hati, untuk saling menghargai dan menghormati sesama kami ya Bapa, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan kami, agar kami dapat melakukan apa yang telah kami dengarkan di dalam kehidupan kami, bermasyarakat dan berjemaat. Tuhan, dalam doa ini juga kami berdoa bagi setiap pergumulan yang mungkin sedang kami hadapi. Kiranya Engkau yang menyertai itu semua, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, agar kami dapat menghadapi setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Dalam pekerjaan, pergumulan pendidikan, pergaulan, Engkau yang sertai itu semua ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati langkah kehidupan kami sebagai gerakan pemuda di hari-hari ke depan. Biarlah kami dapat senantiasa hidup mengandalkan-Mu, menjadi teladan dan menyebarkan kasih bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda, terima kasih telah mendengarkan SBP on the Weekend minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan dapat menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan masa muda kita. Sampai bertemu di SBP on the Weekend selanjutnya. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!